Bumi bertuah gayung bersambut sari muruah salam disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kita mulai dengan pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang di dalamnya berisi ajakan atau bujukan. Berkaitan dengan kaidah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah itu adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti, patokan, atau dalil. Nah, kalau bicara mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi, artinya adalah aturan kebahasaan teks persuasi. Apa saja aturan kebahasaan teks persuasi? Yang pertama, kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Dalam teks persuasi mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Contohnya, ayo, mari, jangan, hendaklah, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat pendapat dan fakta. Nah, pendapat ini adalah opini dari seorang penulis persuasi dan disertai dengan fakta. Fakta adalah data-data real yang mendukung dari pendapat tersebut. Nah, fungsi dari pendapat dan fakta ini adalah untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum memperoleh bujukan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata ganti kita. Nah, kata ganti kita ini digunakan agar membuat daya bujuk lebih kuat, agar tidak ada perbedaan, seolah-olah tidak ada perbedaan kepentingan antara pembaca dan penulis. Jadi, apa yang dibicarakan ketika menggunakan kata kita, ini daya bujuknya diharapkan lebih kuat. Kemudian yang keempat adalah kata penghubung argumentatif. Nah, contoh kata penghubung argumentatif adalah jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh, karena itu. Kemudian yang kelima, kata teknis. Kata teknis adalah peristilahan yang berkenaan dengan bidang tertentu. Contoh, jika bidang teknologi, jika suatu teks persuasi membahas teknologi, contohnya kata-kata teknisnya ada kata internet, gawai. Kalau bicara mengenai bidang kedokteran, maka ada istilah teknis bedah dan infeksi. Selanjutnya yang keenam adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi atau tanggapan, afeksi atau sikap, dan kognisi atau pikiran. Nah, contoh persepsi adalah kata merasa, sebuah tanggapan, merasa. Kalau afeksi atau sikap, contohnya suka. Dan kognisi, yaitu pikiran, adalah mengerti. Dan yang ketujuh adalah kata perujukan. Kata perujukan ini contohnya berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Ya, itu adalah kata perujukan. Demikian 7 hal berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks persuasi. Semoga bermanfaat, dan untuk menguji pemahaman kalian berkaitan dengan materi ini, ada kuis yang terdapat pada kolom deskripsi. Kerjakan kuis tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.